Kalau misalnya nih, tadi kan penting banget di usia muda kita coba deh jadi subjek gitu kan, coba deh kita yang buat usaha gitu. Kira-kira ada tips nggak nih Bu, sebagai seorang entrepreneur juga kan? Gimana sih cara kita anak muda memulai usaha gitu di usia muda atau penghasilan tambahan deh gitu? Milenial bisa usaha dengan mulai dari hobi. Sekarang hobinya apa? Anak-anak sekarang itu mau makeup itu kan tutorial aja belajar di YouTube. Mereka kalau suka makeup, ya lakukan makeup. Begitu mereka sudah tahu passionnya adalah ternyata di tata rias, mereka tinggal ambil short course dari orang-orang yang mereka rasa oke. Kalau dulu-dulu kan kita mesti ke tempat kursus. Sekarang itu kan nggak perlu begitu. Saya suka dandanan si A, saya mau belajar pada si A. Itu sekarang mungkin loh. Iya benar, tapi betul banget sih itu. Banyak banget MUA mulai bermunculan ya. Kalau sukanya tata rias, kemudian kalau ternyata sukanya fashion, mulailah dengan desain, kemudian mencoba belajar. Orang sekarang di YouTube ada semua loh, tutorial itu ada semua. Kemudian kalau suka makeup, kemudian suka fashion, sepatu, macam-macam, tas, ada banyak sekali. Jadi sekarang ragam pekerjaan atau ragam usaha itu sangat luas marketnya. Berarti yang penting kita temukan passion kita dulu, apa yang kita sukai dulu. Hobi kita dulu ketemu, apa sih yang saya sangat sukai. Kalau misalnya suka jalan-jalan, traveler gitu, suka traveling sebagai traveler, ya nggak apa-apa. Modal foto, modal video, kemudian kita jalan, kemudian review tempat itu, kulinernya apa, penginapannya di mana, itinerary-nya apa, vacationnya kemana saja. Dan kamu habis berapa budget untuk pergi ke satu tempat itu cukup. Jadi si milenial ini bisa jalan-jalan, dia bisa juga menjual paketnya. Bahkan disponsorin ya Bu ya. Enak banget. Nah itu kan yang mungkin yang apa ya, yang udah disediakan sama YouTube dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita mau memulai usaha yang misalnya buka coffee shop gitu, atau misalnya buka kafe-kafe kecil-kecilan gitu, atau mulai usaha di rumah yang perlu modal gitu. Itu kira-kira gimana Bu? Karena kan pasti remaja-remaja di rumah gitu, sahabat Kisara takut, ada pikir, aduh takut rugi, nanti aku rugi gimana dong, aku nyari uang gimana dong gitu, aku belum punya modal banyak nih gitu. Ya, kalau berani usaha harus dua, berani untung, berani rugi. Kalau usaha itu menjanjikan semua akan untung, nggak ada yang kerja hari ini jadi pegawai. Pengusaha semua. Jadi pengusaha semua. Jadi kita harus siapkan mental, siap untung, siap rugi. Ketika kita siap rugi, maka kita nggak punya tekanan untuk untuk berusaha. Jadi kita lempeng aja jalan. Ketika kita misalnya kita hari ini modalnya sekitar misalnya 5 juta atau 10 juta gitu. Oke, ini adalah saya anggap sebagai uang belajar saya. Berarti itu bukan dianggap kayak ini pokoknya 5 juta harus dapat untung gitu, nggak kayak gitu ya. Lebih ke kalau dasarnya ini harus dapat untung, itu sebenarnya kita sedang menteror diri kita dan memberi tekanan pada diri kita. Jadi kayak stres. Kalau menargetkan tuh berarti boleh, menargetkan beda sama mengharuskan. Kalau kita punya usaha, kita targetkan, tentu kita punya target dong. Dengan modal kita 5 juta rupiah, kita akan balik modalnya nih kapan? Berapa lama? Kalau misalnya di situ ternyata kita lakukan di rumah, kebetulan rumah kita punya traffic yang bagus misalnya. Strategis gitu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan sewa tempat lagi, tapi itu tetap harus dihitung. Supaya kita nggak serampangan nih, tempat udah ada, ini udah ada. Jadi kita kayak udah kita jalan aja, nggak apa-apa, tetap dihitung untuk tahu costing kita berapa, termasuk nilai kita bekerja. Jangan sampai nilai bekerja kita nggak kita masukin. Jadi begitu kita tahu costing, anggaplah sewa tempat walaupun enggak gitu ya. Kemudian semua peralatan bisa disupport sama orang tua gitu misalnya yang masih oke, tetap dihitung berapa sih itu dan berapa orang yang harus kita pekerjakan, termasuk diri kita sendiri. Kita juga harus dihitung ya? Iya dong, dihitung, kemudian dihitung menyeluruh. Kita mau balik modalnya dalam waktu berapa lama? Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau bahkan lebih misalnya. Jadi kan keluar tuh angka sekian misalnya, atau kita let's say uangnya 3.600.000 deh biar gampang hitungnya. 3.600.000 modal semua-muanya sampai
alat-alatnya, bahan baku enggak ya. Disusutkan 3 tahun, berarti kan 36 bulan. Berarti setiap bulan kita harus sisihkan 100.000 dari keuntungan kita. Untuk modal, maksudnya untuk balik modal. Betul. Sehingga dari sana kita menghitung berapa target yang mau kita capai. Misalnya nih, ternyata ongkos ini itu setiap bulan saya harus keluarkan tadi yang saya bilang 100.000. Berarti saya minimal harus jualan berapa? Misalnya 500.000. Ya kan? 500.000 saya keluarkan dulu untuk biaya 100.000 tadi, untuk balik modalnya, baru keuntungannya kita nikmati 400.000. Tapi nggak boleh dipakai semua. 30%-nya masukin lagi ke modal. Oh, untuk diputar lagi. Iya, untuk memperbesar modal. Oke. Gitu. Jadi selebihnya baru kita anggap sebagai keuntungan. Oke. Dan ingat, ada biaya-biaya juga yang timbul loh selain investasi. Misalnya bayar listrik. Oh iya. Ya kan, bayar air. Betul. Ya kan? Kemudian sampah. Nah, kan ada orang yang ngambilin sampah tuh misalnya. Terus di costing ada biaya namanya. Baru dikurangi, jadi keuntungan, dikurangi biaya, dikurangi investasi. Kemudian dipotong dari keuntungan itu, dipotong 30% dulu untuk tambahan modal. Ya, jadi modalnya tambah lama tambah gede, tambah lama tambah gede. Gitu caranya. Wow, harus diperhitungkan ya teman-teman. Dan ingat ya, nggak boleh dicampur ya uangnya ya. Harus dipisah-pisah tadi sesuai kata Bu Dayu. Ingat satu lagi nih tambahannya. Oke, apa uang tuh? pribadi nggak boleh digunakan untuk berbisnis. Uang bisnis tidak boleh digunakan untuk pribadi. Walaupun itu usaha kita pribadi. Wow, harus benar-benar belajar ngatur keuangan nih, yang mana uang sendiri, mana uang bisnis dan sebagainya. Dan kayaknya tadi kita udah mendapatkan pencerahan yang banyak banget ya Yusin tentang keuangan. Iya. Mungkin besok Yusin langsung buat bisnis nih habis ini. Mulai tertarik. Harus dong. Mulai tertarik. Ya benar, kita langsung buat ini tanam saham. Apa bursa efek ya? Iya. Nanti kita pergi ke Bursa Efek Indonesia ya. Dinantikan episodenya Oke. kawan-kawan. Oke sahabat Kisara, jadi teman-teman di rumah pasti udah pada mengikuti kita dari tadi, dan intinya adalah teman-teman di usia muda nggak usah takut untuk mulai berusaha, mulai membangun usaha atau mulai menabung, karena walaupun kita masih muda bukan berarti kita nggak bisa kaya. Bisa banget. Bisa banget, malah bisa banget gitu. Jadi mulailah berusaha, mulailah membuka usaha dan menabung, dan jangan tergiur lifestyle. Poinnya berusaha dan berhemat. Ya teman-teman, kalau misalnya mau kepo sama Ibu Dayu ini sebenarnya siapa, boleh banget langsung di follow aja atau dikepoin, nanti ditulis di bawah ini. Atau mau kepoin forum remaja juga boleh, langsung di bawah ini. Kalau Kisara juga boleh. Dan ditunggu episode kita di selanjutnya. Bye bye.